Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah bagi yang belum hafal, murojaah bagi yang sudah hafal. Dia wak membaca balik itu tilawah namanya tu. Bagi yang tak balik lelah apa dia mau ulang-ulang tu namanya murojaah. Di Semarang lah nama bagian awak. Bagi tilawah silakan, bagi murajaah silakan. Tapi beko nilai beda saudara lah beda. Jadi kalau tilawah dapat upah pahala dari setiap huruf. Orang yang murajaah dapat upah pahala dari setiap huruf dengan hafalannya dapat syafaat. Kurang lah berarti pada tentu sama lo jawab nendak guna kurang pun tak. Rugi belah orang apa ini kan? Dia tetap ada nilai plusnya, nilai tambahnya tetap ada. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini yaitu lanjutkan kajian awak buah kemarin. Kalau syariat yang Bapak Ibu kerajukan selama kolai membuahkan hasil la'allakum tattaqun, sehingga menjadikan awak orang yang bertakwa, baulah buah itu oleh Bapak dan Ibu ke Makkah bagi yang kabarake ke tanah suci. Dan kalau anda pergi ke Makkah, awak tinggal di kampung, pagununlah buah itu untuk ikut korban. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan buah hasil dari syariat nawak kerajukan salamuka akan mempermudah syariat selanjutnya. Contoh, tadi Ibu sebut dengan ibadah haji. Salat tak berangkat belum? Belum. Nah, perang panjang lah barangkali sebagian 81 orang baru 37 balik orang lain. Selunto betul dibaginya puluh tu. Teman beko tinggalnya lah tidak jauh-jauh dekat-dekat sekitar 7. Ini kalau Bapak Ibu nak ke Makkah wayang ini baiklah ada bawa modal dari buah syariah dan awak kerjakan tadi untuk syariat selanjutnya. Coba kita buka surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada finnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu wa tazawwad fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rapas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku,
wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi tidak sebulan Ustaz, tidak 40 hari Ustaz. Tidak, itu jatah orang Indonesia pergi ke Makkah 40 hari. Kalau orang Plus tidak loh sampai 40 hari. Nah, cuman musimnya ada 3 bulan. Pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah. Yang hajinya cuman 5 harinya atau 6 hari. Ya 5 atau 6, 8, 9, 10, sebalik 2 balik ya 3 balik. 5 atau 6 hari. Yang hajinya tuh aku nanya sampai 3 bulan Ustaz, umrah untuk haji. Ulang balik ya, umrah untuk haji. Karena macam haji itu ada 3, ada tamattu, ada ifrad, ada kirah. Kalau tamattu umrah dahulu baru haji. Ifrad haji dulu baru umrah. Kiran haji umrah sajalah. Jadi kalau kiran awak ambil bisa seminggu selesai. Tuan 6 hari bisa aja. 5 hari bisa aja selesai saja. Tapi untuk siap kurang di sini bisa aja. Sebab syaratnya harus membawa hadyu atau hewan kurban. Kalau ifrat betul orang sini aja, nah bisa 7 hari, 6 hari itu aja udah kok sehari itu umrah. Tapi untuk awak yang tamattu, awak jauh dari penjuru dunia yang jauh, sekeliling dunia, makanya silakan datang di bulan Syawal, datanglah di bulan Zulqa'dah, awal bulan Zulhijjah, silakan. Tapi sudah Zulhijjah tidak bisa dong. Sesudah tanggal 3 bulan tidak bisa dong. Nah, umrahnya sebelum haji, bisa bulan Syawal wak mengerjakan, bisa bulan Zulqa'dah wak mengerjakan, bisa 7 awal bulan Zulhijjah. Tanggal pun boleh, tapi boleh. Nah, paham itu nan musim haji itu maksudnya. Tapi kalau misalnya awak pai bulan Ramadan Ustaz, lalu awak lakukan umrah, awak tunggu musim haji, bisa tak umrah bulan Ramadan dibawa ke haji? Tidak bisa. Kan awak melakukan umrah bukan di bulan haji. Ya, itu beda gitu. Nah, jadi umrohnya yang bulan Syawal, umrohnya yang bulan Zulqa'dah, yang haji tidak boleh bergeser 8, 9, 10 sebalik, 2 balik dan 3 balik. Boleh dikurangi menjadi 2 balik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau ingin diterima haji dan awak kerajakan yang disebut dalam agama istilahnya makbul, tak makbul ya, makbul itu artinya diterima. Bawalah perbekalan. Bekal itu bernama taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Nah, baru dibalik juga awak oleh Allah berkata mah, dek karena lai ada membawa buah. Jadi kalau puasa awak la'allakum tattaqun. Kalau haji awak bawa tattaqun tadi kakian. Itu yang tak terjemahkan di kurang salamuku dalam kehidupan. Awak lakukan ibadah puasa, lakukan ibadah solat supaya awak menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan awak melaksanakan ibadah haji bawa hasil dari ketakwaan, dari takwa awak tadi itu untuk kasinan, baru lebih dipermudah oleh Allah haji awak untuk diterima, sehingga nanti mudah-mudahan pulang dengan haji yang mabrur. Nah, kalau dituju awak yang tinggal, ada syariat yang harus awak kerjakan, yaitu melakukan ibadah
kurban itu syariat. Tapi kalau ingin syariat awakku diterima oleh Allah, ibadah kurban awakku yang buat persembahkan kepada Allah, ingin Allah menerima ibadah awak serahkan ke nyawa. Nah, jawabannya adalah bau buah Ramadan awak kasih. Coba mari kita buka surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ba'an. Dia ada kata-kata kalimat di situ bukan lam tapi junun, lan. Lan itu sekali-kali tidak. Layana lallaha, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha wala dima'uha, daging dan darah kurban awak tadi tidak akan sampai kepada Allah. Itu pun akan diparabikan oleh manusia. Dia nan satu berkorban, dia nan tidak satu berkorban akan memparabikan daging korban tadi. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi nan diterima oleh Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah sianan bertakwa di antara peserta kurban tadi. Maka kajianmu dari dahulu sampai kini tidak berasal dari takwa. Di awak lakukan, sandarkan kepada zalika kitab. Sandarkan kepada Al-Quran. Nah, jadi nak sampai kepada Allah adalah ketakwaan awak. Makanya bagi contoh Bapak dan Ibu, kau contoh ya. Kemarin awal lagi contohnya hasilnya adalah bahan yang dikatakan bertakwa. Yang pertama allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam ingatannya, yang ada dalam keinginannya adalah bagaimana memberi dia lah. Baragi. Nyo ndak baru si anak baragi ada. Apa lema minta, apa lema cilo. Yang ada dalam pikirannya adalah memberi baik di waktu lapang, di waktu sampai ini akan tetap memikir memberi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa kita lihat antara korban yang dilakukan oleh anak Nabi yang pertama, anak manusia yang pertama, yaitu anak Nabi Adam dengan Siti Hawa yang bernama Habil dan Qabil. Mari kita lihat surat Al-Maidah, surat nan kalimo ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar
Katakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil diterima dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kira-kira Bapak Ibu yang hadir kini kira-kira korban bisa versi Habil atau versi Qabil so? Janganlah lo mau tanya, tapi bukan tanya versi aja. Bapak korban versi Habil kok versi Qabil Bapak? Nah, sudah jawab. Nah, dia pokoknya tidak satu. Orang korban itu diterima. Nah, Bapak sama nila mau jadi kamu ayat tu jadi aja nambah di peti lama-lama. Apa kan punya ayat kawannya kan kamu balik lama kecil ya dulu. Jangan mau jadi nilai-nilai lo boleh ayat tu berarti nilai lo. Bapak pedi. Yang ada memang ada itu. Ada dia kawan. Pak aku kira kok laiko yang terbaik. Pak lu niatnya Pak tapi senang sadonya tuh. Kan orang bertakwa itu dia menjalankan syariat. Dia ingin bagaimana yang dilakukan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan ini. Akhirnya ku berada yang terbaik dah awak berkorban kalau model itu. Beko dia akhirnya awak daging dek panitia. Dah tua angket kate. Awak angket kate tu jawab, 3 juta kirim ku repeknya. Itu kira yang terbaik kok. Coba gue bisa. Aduh lah, 3 juta kirim ku repeknya kok. Akhirnya yang terbaik dah tu. Tapi iya itu nama kecil tadi. Tidak sadunya orang berkorban pun diterima gitu. Tapi dia wajib menjalankan syariat. Nanju takwa tadi. Karena ibadah awak nalaikan mencapai takwa. Ada takwa dewa dengan ibadah solat. Dapat dewa takwa dengan ibadah puasa. Dapat dewa takwa dengan ibadah i'tikaf. Dapat takwa dengan ibadah-ibadah yang lain. Awak paguno kalau dengan ibadah puncak akhir tahun gua diterima oleh Allah. Nah, jadi awak juga berpikir seorang versi kok kiro-kiro. Habil korban, Qabil korban. Lanjut. Oh, ibu-ibu belakang kan mengisi aja kalau dia. Apa lagi contoh tadi? Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda kemarin kaji awak tando laiba buah barang kolai berhasil menjadi orang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz, mampu menahan emosi, mampu mengendalikan amarah. Bahasa lainnya orangnya penyabar. Ingat kan? Bahasa lainnya orangnya adalah penyabar. Sekarang kita buktikan bahwa korbannya orang penyabar. Bisa dilihat. Nah, ayolah kita lanjutkan dengan surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi basuh bapak dan ibu lain berhasil menjadi orang bertakwa, sehingga menjadi orang penyabar. Acalik sebesok di korban awak seorang-seorang. Kita kena makan Pak Bos. Kita kena Pak Musidin di Jabal Korban kita kena. Dia lama mempersiapkan bekal, alhamdulillah. Elo sila telingo keluar, ada rapat. Saya elo tak sama je pemamur di siku. Jadi terkadang tak kita bisa. Aduh, dia berkabeh lagi enggak. Karena orang maka disiapkan bekalnya untuk dengan ketakwaan tadi, beko dibuktikan dengan hewan kurbannya sendiri. Diawasi kau karena tidak mempersiapkan diri sebagai orang yang bertakwa, dicalian pula oleh Allah lewat hewan korban awak sendiri. Koma contoh Ismail. Alika kira-kira macam Ismail korban pemakmur bisa uang. Abantai salah pun pemakmur ada biar lah kerja. Ada itu kira-kira itu. Jadi semuanya adalah cermin ibadah awak sadu. Jadi sampai di mana kepatuhan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, kesabaran ini dilihatkan oleh Allah pada anaknya. Itu ujian untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk Ismail utamanya, tapi untuk Nabi Ibrahim. Ismail yo juo, Siti Hajar yo juo. Makanya korban boleh satu ekor kambing untuk satu keluarga. Tapi jangan baca lo kambing siko untuk 7 orang dah itu. Kok korbannya keluarga Pak Makmur, kok korbannya Pak keluarga Pak Surya, boleh? Seorang saja namanya kepala rumah tangga. Jadi kata Nabi Ibrahim kepada anak, Allah memuji bantai anakmu. Ya bunayya wahai anakku, inni ara bil manam. Sesungguhnya ayah bermimpi. Dalam mimpi itu Allah menyuruh ayah menyembelih engkau nak. Ini azbahuka, sebenarnya aku menyembelih engkau nak. Kata Nabi Ibrahim kana banzur maza taro. Kini ayah bertanya kepada engkau nak, apa pendapat engkau nak? Apa pikiran engkau dengan mimpi ayah? Ayah disuruh oleh Allah menyembelih engkau. Jawaban anak yang soleh. Qala Ibrahim Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah ya. Laksanakanlah ya ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Bagaimana dengan engkau nak? Engkau yang akan mati, engkau yang akan disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya ayah akan melihat kamu berada dalam keadaan sabar. Kalau gampang korban sedolah, kalau gampang. Makanya dia contoh kepadang supaya elek lain mandi, lain tak berhasil. Tak bukti dia supaya elek. Supaya elek lain mandi tak berhasil. Apa kira-kira si karapai dan tak mandi? Sedangkan awak lain menjalankan syariat lah yang buat, cuma ada kekurangan yang kok di madimah kurang tak tahu ada. Nampak kok kita pelajari tadi wa dalami agama kan utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Ndak juga berhasil ulang balik, indah berhasil ulang lagi itu je apa? Ada gaya dia melaksanakan ibadah ikut tak nampak dia hasilnya memantarkan awak kepada takwa tadi, diulang lagi, diperbaiki lagi. Ajan mandi takah tadi takah sepele pertamanya mandi. Mungkin tadi tak bersabun dia ke sabun. Lain dia bersabun sepele tadi dicari lo kumuhnya baru kira ndak nyukundar ndak nyoboros kira. Lain nyoboros kira di kaki saja di telinga ndak belum. Akhirnya tarik perbaiki tarik. Jadi perbaharui terus. Itu maknanya ibadah. Tak ada berpuas dia sekali langsung diterima langsung. Jangan. Tapi yang jaleh awaklah menjalankan ketaatan awak, kepatuhan awak kepada menjalankan syariat. Cuman alun tapik menurut ajarannya. Syariat awak jalankan, perintah awak jalankan, cuman tata caranya belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi awak belajar untuk itu. Nah contoh, bagi contoh Bapak Ibu. Coba buka surat Toha. Surat yang ke-20 ayat 114. Bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqa wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan nampak Bapak Ibu tuan. Jadi wak belajar membuka Al-Quran kau tidak usah keburu-buru. Makanya mau ngaji sayat-sayatnya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Aku dewa beranggapan sekali beraja harusnya lah sampurno. Salah tuh. Kalau lah sampurno nambah aja tuh tidak kemari boleh dong. Kecil dalam perhatian apa ibu setiap ambo magi kaji, itulah tetap bertambah tadi. Petang lah kanai kini lah kanai lo balik. Petang kanai kini lah kanai lo. Iyo itu andanya. Apa lo taruh? Petang ku dia gede ustaz kanai lo. Aku dia gelo ya ciri kanai juga baru. Kalau ndak ke kanai ni kaji ambo ada cara uji. Allah lo jangan tipu sekolah lo sampai mo sudah ngaji. Ndak kan kanai ni kaji percaya lah. Pikok nyalang dia cek matu maduk juga Al-Quran pasti kan Bah, besok kalau mau ngaji ni lalu lah. Ya pun tak ada. Percayalah tak kekanai-kanai dekat jimbo dah. Makanya di kampung mau ngaji tak ada kanai orang kampung. Ya baru mulai dah ngaji. Langsung apa saja sekali. Hari Jumat tak kehitung suara melantangnya dalam ruangan masjid sokar untuk lama je sampai masih lu kedua yakin tahu je ada pernah kanai ni dekat jimbo tu. Lah ini nak kok ndak bang? Kenapa lalu entah nampak lalu saya duduk muka keng ni bang. Kalau hanya lah cuma tu maduk lo kau nanti pastikan naik. Tuan. Jadi itu maknanya buat belajar terus. Kanai jo pelok jo. Contoh, kau pakai contoh. Akak korban tadi lah mau mungkin syariat nanta tinggal di awak salamu kau sehingga anda tahu doh bah mencari kesabaran awak tadi tu. Nah coba buka surat Al-Had surat yang ke-22 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi diberikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Lah nampak dia Bapak, mungkin salah mau awak lain peserta korban, tapi tidak bisa melihat hasilnya karena liyashhadu indah wak kerajukan, yaitu menyaksikan.
Nah, bawa kemancaliknya seperti Ismail atau indahnya. Nah, jadi rami-rami awak waktu penyembelihan tadi. Makanya zaman Nabi dahulu dibawa ke lapangan hewan korban tadi. Sudah sholat Id, lalu khutbah, sudah khutbah langsung ke tempat penyembelihan. Kalau orang haji ya, orang haji sudah melontar Jamratul Aqabah yang bersamaan dengan sholat Id, lalu kemudian langsung ke Jabal Kurban. Disaksikan. Nah, baru bego awak sabitlah mau baca doa, awak menyembelih langsung. Jadi bagus. Tidak kalau rasa tidak pun tidak tahan mencari darah, awak serahkan ke tukang sembelih, tidak ada masalah. Tapi awak tetap membaca doanya, menyebut nama Allah. Apa itu? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi. Sabit nama wa sab radisan ta'ir. Bismillahi wallahu akbar. Jadi intinya ni mah Allahumma minka, ya Allah, engkau korban dari engkau karena itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Walaka, dan untuk engkau setelahnya tiba di awal kita kembalikan kepada Allah. Walaka wa an Muhammadin, dari Nabi Muhammad karena syariat Nabi Muhammad. Wa ummatihi, dan umatnya kini yang menjalankan. Misal tradisi air tadi Bismillah wallahu akbar. Nah, setelah korban selesai disembelih, siapa yang punya korban ini 100% tidak sumbiang seketi Allahnya adalah milik Allah. Dari mana menjadi milik Allah? Walaka tadi, dan untuk engkau. Jadi tidak ada awak punya korban setelah disembelih. Karena itu doa yang diajar Nabi kawan, Allahumma minka walaka, ya Allah, dari engkau dan untuk engkau. Wa an Muhammadin, dan dari Nabi Muhammad. Kau contoh dari Nabi Muhammad. Wa ummatihi, sekarang adalah yang melakukannya adalah radisan air umpamu. Baru bismillahi wallahu akbar. Nah, kembali kepada ayat tadi. Selesai disembelih, kata Allah, fakulu minha, makanlah dari kalian nan satu berkorban sebahagia. Kalau Nabi membaca dalam hadis, ukurannya tidak mesti dia ukurannya seukuran 3 hari makan. Dia beda 5 kilo sehari. 3 hari itu. Nah, labara banyak panitia yang memberikan kalau orang menaikkan ibadah haji dan menyembelih hewan haji tadi sapau sakaki. Konta bar kilo dia kira kota abangke juo kate 3 juta bitirin kunya. Nah, do korban tadi itu do. Ini karena awak dak do macam doa tadi. Sangkuat tewak punya awak juga ndak ada punya le. Kalau lah dibaca doa tadi itu ndak ada awak punya. Makanya kalimatnya millata Ibrahim, karena Nabi Ibrahim telah mencontohkan. Jadi nawak bawa pulang adalah sedekah Allah kepada wa. Selebihnya wa at'imul ba'isal fakir. Agian kepada orang yang sensaru hidupnya lagi fakir. Macam tadi, kenapa korban awak tidak jinak? Kenapa korban awak belum bisa diterima oleh Allah? Karena kita belum paham makna daripada korban itu sendiri. Bahasa awak adalah menjalankan syariat dengan syukur nikmat, dan kita kembalikan sebagian nikmat itu kepada Allah. Lain dengan zakat, sebagian dari yang diberikan oleh Allah kita berikan hak orang lain. Kau tidak awak berikan kepada Allah, dibalikan oleh Allah kepada awak. Fakulu minha, maka sebagian kata Allah. Kalau zakat dah kurang asnaf yang 8 namanya. Kalau korban dah Allah lo baragiah kawat sebagian. Salabihnya al-ba'isal fakir, untuk orang yang sengsara lagi fakir.
Makanya Bapak Ibu kalau yang mampu berkorban lalu tidak mau berkorban, hadis Nabi wa fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Lalu ada yang bertanya kamu siapa wajib korban Ustaz? Yang wajib korban adalah orang yang mampu. Kalau kami tidak mampu Pak Ustaz, makanlah daging korban. Baik paham Pak? Kalau mampu berkorban, kalau tidak mampu makan daging korban. Nah, kalau mampu tapi tidak berkorban, jangan dekat-dekat kemari kata Nabi. Tegas. Lah, awak nak bagian mana tahu beberapa bagian kamu makan bisa ke bagian ke satu orang. Jangan celeng lo kamu boleh kecil dari kalau mampu satu berkorban dah satu jangan dekat-dekat. Kalau jalan tak mampu ambil bagian awak bisa. Kau tajam mencelik mata kamu ke banyak gitu. Kalau pun tak tahu, kan dengan dia kecil tak tahu tadi. Kamu menyampaikan kajinya lah. Demikian saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.